menghijrahkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak kita. Berpikirnya, bersikap dan bertindak. Hijrah kemana? Hijrah kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah ila manhajin rabbaniyin, manhajin imaniyin, manhajin tasyri'iyin. Kita berhijrah untuk apa? Yaitu kepada cara berpikir, konsep. Manhaj itu konsep rabbani ketuhanan, konsep imani keimanan, konsep tasyri'i yaitu syariah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering katakan, dalam beberapa hal kita tidak bisa milih. Seperti kita mau jadi anaknya siapa, nggak pernah bisa milih. Kalau orang bisa milih semua, mintanya jadi anak presiden semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kebal AMH, kali ini kesempatan ini saya akan mereaksi daripada apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus beliau Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan selesai. Dalam kesempatan itu beliau sedang berbicara di Gebiar Muharram yang lokasinya di Kampung Kresek sana, Bantai. Yang menarik di sini ada 3 poin menurut saya. Yang pertama, beliau ternyata orang Kresek, dilahirkan di Kresek. Mungkin Kresek itu, jadi saya ingat kepada Kiai Haji Imaduddin, beliau itu kan orang Kresek. Yang dinamakan Kresek lokasi kampung santri ya. Jadi kota santri, kota pesantren. Pertama itu, yang kedua tentang hijrah. Beliau membahas tentang hijrah yang dikaitkan dengan ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Di sini sebetulnya ada apa ya? Mengandung arti yang begitu dalam. Kenapa? Karena setelah beliau menyatakan hijrah, kemudian beliau mengaitkan istilah hijrah, bumi Allah itu luas, dikaitkan dengan pilihan. Maksud saya pilihan Allah hubungan dengan nasab ya. Sekalipun sekilas, tapi bisa difahami lebih jauh. Bahwa kemana makna kesimpulan dari yang beliau sampaikan. Salah satunya kesan bahwa kita ke dunia, anak siapa itu bukan pilihan kita, tapi Allah yang menentukan. Sebetulnya 50-50, boleh-boleh untuk kedua belah pihak. Jadi anak siapapun kita, itu pilihan Allah, bukan pesanan kita. Mau anak tukang beca, mau anak presiden, mau anak konglomerat, mau anak kongmalarat, pilihan Allah. Nah, di sini saya mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram tersebut tetap itu kesimpulan menengahi atas apa yang sekarang sedang gunjing-gunjing ya, sedang viral, sedang dahsyat-dahsyatnya. Artinya jangan diributkan, karena mau anak keturunan Kanjeng Nabi, mau bukan keturunan Kanjeng Nabi, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Yaman, mau di Arab dan lain-lain sebagainya, itu pun pilihan dari Allah, pilihan Allah. Dan kita pun bebas berhijrah ya, bebas berhijrah dimanapun sepanjang kita manusia dan duduk di muka bumi, itu wewenang hijrah. Karena membahas hijrah dan membahas tentang anak siapa kita bukan pesanan. Kalau pesanan mungkin semuanya akan, kata beliau agak gurau ya, intermezzonya, pasti semua akan pesan menjadi anak presiden. Untuk lebih lanjutnya mari kita simak bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah
wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatul syuhud walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa hadir dalam acara Gebiar Muharram di tempat ini, di tempat saya kecil, di Kresek ini, tempat saya lahir. Jadi saya ini sebenarnya santri Kresek yang jadi wakil presiden. Karena itu saya berharap nanti ada lagi santri Kresek yang jadi wakil presiden. Kalau perlu jadi presiden. Jangan selesai saya, tidak ada lanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wahum. Enggak ada terusnya. Saya minta nanti ada santri lagi. Dalam kita memperingati tahun baru Hijriyah, menurut saya yang penting itu mengambil maknanya. Salah satu yang menurut saya penting, karena hijrah itu pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka hendaknya momen peringatan satu hijriah itu kita upayakan untuk menghijrahkan diri kepada keadaan yang lebih baik, mengupgrade diri. Karena hijrah itu ada dua, ada hijrah hissiyah, fisik, ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah fisik artinya pindah dari satu tempat ketika tempat itu tidak baik, maka kita disuruh pindah. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru. Bumi Allah ini luas, hijrahlah. Kalau di satu tempat itu tidak kita bisa melaksanakan tugas-tugas menjalankan agama dengan baik, hijrah. Tapi yang lebih umum lagi, yang hijrah ma'nawiyah, dalam arti perilaku, hijrah perilaku. Menghijrahkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak kita, berpikirnya, bersikap dan bertindak. Hijrah kemana? Hijrah kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah ila manhajin rabbanin, manhajin imanin, manhajin tasyri'in. Kita berhijrah untuk apa? Yaitu dari kepada cara berpikir, konsep. Manhaj itu konsep rabbani ketuhanan, konsep imani keimanan, konsep tasyri'i yaitu syariah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Fatihah itu sudah kita suruh mengucapkan syukur pada Allah atas nikmatnya, alhamdulillah. Kita disuruh juga membuat pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terakhir disuruh ihdinas siratal mustaqim, minta supaya ditunjukkan, diberi hidayah. Nah, hidayah di sini ini ulama mengatakan hidayahnya bukan hidayah ammah, bukan hidayah dilalah. Kalau dilalah sudah ditunjukkan oleh Allah dengan Al-Quran, dengan Nabi itu semua. Al-Quran itu kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Cuman ada yang nerima, ada yang tidak nerima. Itu namanya hidayatul dilalah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ini hidayah sebagai penerimaan, kita menjalankan itu. Itu disebut hidayatul ma'unah namanya. Supaya kita minta supaya hidayah, dapat hidayah ma'unah. Nah, hidayah ma'unah itu hidayah harus diminta. Dan Allah nyuruh minta. Kemudian juga berusaha. Memang segala sesuatu itu Allah yang menentukan, tapi harus ada usaha dari manusia, harus ada kasab ya, kalau bahasanya ulama itu harus ada kasab, ada ikhtiar kita untuk berusaha. Kalau orang tidak usaha ya tidak dapat. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha mendekat kami, saya tunjukkan jalannya. Kalau nggak pernah berusaha ya nggak dapat jalannya. Jadi itu namanya ikhtiar.
Walaupun Allah bisa, tapi Allah tetap, ya. Kalau Allah mau menunjukkan semua orang, bisa Allah. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum ajma'in. Kalau Allah mau semua yang di bumi ini iman semua, tapi Allah tidak mau. Tidak mau memaksa. Afatukrihuna an-nasa? Apakah kamu mau memaksa manusia? Kata Allah pada Nabi Muhammad, tidak. Berikan, sampaikan, nanti dia yang memilih. Maka saya sering katakan, dalam beberapa hal kita tidak bisa milih. Seperti kita mau jadi anaknya siapa, nggak pernah bisa milih. Kalau orang bisa milih semua, mintanya jadi anak presiden semua. Iya benar ya. Milih tak orang? Orang. Rupa kita apa jadi Allah? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Pernah pesen? Rupa kita pernah pesen tak orang? Orang. Lamun uli mesen, waduh, sing wadon prigel kabeh, sing lanang cakep kabeh. Tapi orang bisa milih. Majbur itu. Tapi ning urusan jalan hidup justru kon milih. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang iki yang mau silakan beriman, yang tidak mau silakan tidak beriman. Seperti itulah kutipan dari ceramahnya atau wawancaranya Al-Mukarram Haji Ma'ruf. Jadi kesimpulan dari yang beliau sampaikan, yang pertama memahami tentang hijrah. Yang kedua memahami tentang bahwa siapapun kita bukan pilihan kita, tapi itu pilihan Allah. Jadi karena beliau langsung mengakhirkan kalimat anak di atas anak siapa kita. Artinya dipublikkan sekarang sedang viral ya, bahwa ada yang namanya pertanyaan anak siapa Kiai Haji Imaduddin, lalu menjadi sebuah menjadi booming, bahkan sebagian seolah-olah membuli ya, seolah-olah membuli atau mungkin saja membuli kalau yang saya lihat di berbagai komentar. Kemudian anak siapa Bahlawi misalkan itu hubungannya. Nah beliau menggarisbawahi bahwa semua anak siapapun orang tuanya ke dunia mereka anak-anak itu bukan keinginannya tetapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi garis bawahi semua harus diterima siapapun kita dari siapapun kita apa adanya kita terima. Satu, kalau memang kebetulan orang tua kita yang menggengsikan jangan gengsi karena itu pilihan Allah. Kemudian sebaliknya kalau memang keturunan adalah orang tua kita itu orang terhormat, jangan terlalu bangga karena itu pun pilihan Allah. Dia lebih ke arah memilih atau meyakini bahwa kita itu pilihan Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang anak dari seorang orang tua atau sepasang orang tua dari seorang ayah, seorang ibu, apa adanya ibu dan ayah kita. Mungkin sekian komentar dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.